yaitu Abdullah bin Abbas, termasuk keluarga baginda Nabi Muhammad, sepupu baginda Nabi Muhammad, dan orang yang dekat kepada Nabi Muhammad. Seakan-akan Umar ibn Khattab menyampaikan, innahu min baitin nubuwah wa manbail ulum wa masda'il ara' as-sadidah. Abdullah bin Abbas mendapatkan semua ilmu tersebut karena Abdullah bin Abbas tinggal di rumah kenabian, yaitu tinggal bersama baginda Nabi Muhammad, utamanya tatkala ada di rumah Maimunah bibinya, dan sumber ilmu serta muara pendapat-pendapat yang benar. Itulah rumah baginda Nabi Muhammad, dan itulah orang-orang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tindakan daripada Sayyidina Umar ibn Khattab, arada ziyadata bayanin li syarafi kathrati ilmihi al-muqtada li taqaddumih, ingin menambahkan penjelasan kemuliaan Abdullah bin Abbas karena keilmuannya yang banyak, hingga memposisikan Abdullah bin Abbas dikedepankan bersama para sahabat-sahabat besar. Sehingga wasiat Imam Syafi'i dikatakan orang besar itu adalah orang yang berilmu. Dan kalau orang besar dia tidak berilmu, tatkala dihadapkan kepada masalah dia menjadi orang kecil. Orang kecil di mata orang lain, tatkala dia berilmu dia akan menjadi besar. Kapan akan terbukti? Tatkala dihadapkan dengan masalah sebesar apapun, dia akan mampu menyelesaikannya dengan keilmuannya. Begitu wasiat Imam Syafi'i. Kenapa keilmuan Abdullah bin Abbas mengungguli kebanyakan orang, mengungguli para sahabat, bahkan mengungguli para asyikh Badar, sahabat-sahabat besar yang hadir di perang Badar. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa Abdullah bin Abbas mempunyai keunggulan tentang keilmuan di atas para sahabat-sahabat besar, apalagi di hadapan para tabi'in? Yang pertama, ada sebuah hadis bersumber daripada Abdullah bin Abbas, terdapat dalam kitab Majmu'ul Ahbab juz 1 halaman 416. Di situ disebutkan an Ibnu Abbasin, dari Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana fi baiti Maimunah, berada di rumah salah seorang istrinya, bibi Abdullah bin Abbas yang bernama Maimunah. Fa wada'tu lahu wudu'an min al-lail, tatkala Rasulullah bangun malam mau tahajud, aku ambilkan air wudu. Faqalat Maimunah, maka berkata Maimunah, ya Rasulullah, wada'alaka hadha Abdullah bin Abbas, yang mengambilkan air dan meletakkan air ini ya Rasulullah adalah Abdullah bin Abbas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda baginda Nabi Muhammad, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah berilah dia pemahaman tentang agama dan ajarkan kepadanya at-ta'wil, ai at-tafsir. Dan diriwayatkan di Abdullah bin Abbas juga, dhammani Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena aku sangat berkhidmah kepada Nabi, selalu mengambilkan sandal Nabi, selalu mengambilkan air wudhu Nabi, selalu melayani Nabi. Maka suatu ketika aku dipeluk oleh Nabi, dan Nabi berdoa, Allahumma allimhul hikmah, ya Allah ajarkan kepadanya al-hikmah. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis yang senada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Ini kenapa Abdullah bin Abbas menjadi besar? Karena khidmah atau mengabdi kepada orang besar, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abdullah bin Abbas, ra'aitu Jibril alaihissalam marrataini, aku pernah melihat secara langsung Jibril sebanyak 2 kali. Wada'ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hikmah marratain, pada saat itu aku didoakan oleh Rasulullah mendapatkan al-hikmah 2 kali. Dengan demikian kita perhatikan adab anak muda ini, akhlak anak muda ini,
sebagaimana yang telah diriwayatkan dan telah sampai kepada kita, min muwafaq ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu berusaha untuk sesuai dan mengabdi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam riwayat yang lainnya, bagaimana Abdullah bin Abbas sehingga menjadi ulama yang besar, diakui bukan oleh sahabat kecil tapi sahabat yang cukup diakui tentang keintelektualannya, yaitu Umar bin Khattab, yang dikatakan oleh Imam Suyuti ada 33 ayat. Sayyidina Umar berkata 33 ayat tersebut turun sesuai dengan perkataan Sayyidina Umar bin Khattab. Sahabat yang besar ini, sahabat yang diakui tentang keintelektualannya ini, sahabat yang cerdas, berani dan cukup perpandangan jauh ini, dia mengakui keilmuan dan kehebatan Abdullah bin Abbas. Kenapa demikian? Yang pertama sudah kita jelaskan bagaimana pengabdian Abdullah bin Abbas, khidmah Abdullah bin Abbas, pelayanan Abdullah bin Abbas kepada segala kebutuhan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita perhatikan Abdullah bin Abbas selalu menjaga adab dan akhlak. Walaupun Abdullah bin Abbas adalah sepupu baginda Nabi Muhammad dan bibinya digawin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu bersama baginda Nabi Muhammad, tapi tetap menjaga adab dan akhlak kepada baginda Nabi Muhammad. Beliau menyampaikan, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, pada suatu hari aku datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam keadaan salat, min akhiril lail, di akhir malam, faqumtu wara'ahu, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di tengah kegelapan malam, aku salat di belakang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas. Dan apa gerangan terjadi pada saat aku salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa akhadani fa agamani khida'ah, maka aku diambil tanganku oleh Rasulullah, disuruh berdiri di sampingnya Rasulullah. Yang aku berdiri di belakangnya ditarik untuk berdiri di samping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma aqbala ala salatih in khanastu, tatkala Rasulullah sudah takbir dalam salatnya, setelah menarik aku mundur kembali ke belakang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaman sarafa, kita lihat bagaimana adab dan akhlak Abdullah bin Abbas. Ketika Rasulullah selesai salat, maka beliau bersabda, ma'alaka aj'aluk hidai fatahnis, kenapa aku geret kamu, aku ambil kamu, aku tarik kamu di sampingku agar salat di sampingku, tapi setelah aku takbir dan masuk dalam salatku, kenapa kamu mundur kembali di belakangku? Maka jawaban Abdullah bin Abbas cukup menakjubkan, ma yambawi li ahadin ayusalli hida'ak wa anta Rasulullah, wahai Rasulullah, tidak seorang pun salat di sampingmu sedangkan engkau adalah manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah, utusan Allah yang paling mulia. Fa'ajabahu, maka akhlak Abdullah bin Abbas ini mengagumkan bagi baginda Nabi Muhammad. Fada'allaha aizidani fahman wa ilman, karena adab dan akhlakku tersebut aku jaga terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi Muhammad mendoakan aku pemahaman tentang agama dan mendoakan aku untuk mendapatkan ilmu tentang agama. Ini kenapa Abdullah bin Abbas menjadi mulia, karena beliau memuliakan orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Abuya Al-Muhaddis As-Sayyid Muhammad Al-Maliki radhiyallahu an, beliau menyampaikan, at-talibul khadum ahsanu indi minat talibil mujtahid. Murid yang berkhidmah, murid yang seperti Abdullah bin Abbas menghadapi gurunya jauh lebih baik bagi aku dibanding murid yang rajin dan tekun. Ketekunan wajib dalam menuntut ilmu, ya. Akhi lan tanalul ilma illa bisatatin, sa'umbika an majmu'iha bi bayani
wahai saudaraku, aku beritahu kepadamu tentang syarat-syarat untuk mendapatkan ilmu, kata Imam Syafi'i, dan kamu tidak akan mendapatkan kecuali 6 syarat tersebut, dan aku akan menjelaskan dengan secara terperinci. Daka'un wa hirsun wastibarun wa bulwatun wa suhbatu ustadin atau wa irsatu ustadin wa tuli zamani. Orang belajar ilmu harus punya kecerdasan seperti Abdullah bin Abbas. Daka'un wa hirsun, dan harus tamak, tidak pernah putus asa. Daka'un wa hirsun wastibarun, harus sabar. Wa bulwatun, ada bekal, punya kitab, ya, mendengarkan secara seksama. Wa suhbatu ustadin atau wa irsatu ustadin, orang belajar ilmu itu harus dengan guru. Wa tulu zamani, dan masanya tidak boleh sebentar, sebagaimana yang dijalin Abdullah bin Abbas sehingga beliau menjadi orang yang besar. Jadi di samping kerajinan Abdullah bin Abbas dalam menuntut ilmu, kesabaran Abdullah bin Abbas menuntut ilmu, kerakusan serta semangat yang tinggi yang dimiliki Abdullah bin Abbas dalam menuntut ilmu, tentu juga petunjuk daripada guru dan khidmah kepada guru. Sehingga perkataan para salafus saleh disampaikan, sulukil adab aula min imtithalil amr, atau mura'atul adab khairun min imtithalil amr. Menjaga adab kepada orang besar, kepada orang tua, kepada guru jauh lebih penting daripada menjalankan perintah. Oleh sebab itu para ulama kita sering menyampaikan, laisal yatim alladzi qad mata waliduh, yang dikatakan yatim bukan karena mati ditinggal orang tuanya, wa innamal yatim yatimul ilmi wal adabi, yang dikatakan yatim karena tidak punya ilmu dan tidak punya adab. Itulah yang disampaikan oleh para ulama kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat bagaimana adab Abdullah bin Abbas bukan hanya kepada baginda Nabi Muhammad, tapi kepada guru-gurunya yang lain. Engkanal hadis yabuluni an rajul min ashabi Rasulullah, kata beliau, kalau hadis sampai kepadaku melalui salah seorang di antara sahabat Rasulullah, qad sami'ahu min Rasulillah, yang telah dia dengar dari Rasulullah, fa ataituhu fa ajlisu bi babih, lalu aku datang kepadanya, aku duduk di pintunya, fatusfir rih ala wajhi, sehingga karena aku mendengar salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah belajar hadis dan menghafal hadis daripada Rasulullah, aku datang ke rumahnya karena begitu lamanya aku menunggu. Kebetulan musim angin dan musim panas, maka pasir dihembus oleh angin menimpa kepada sekujur tubuhku dan wajahku. Fayakhruju ilayya, maka sahabat tersebut keluar menghadapku. Fayaqul, sahabat ini penuh dengan adab berkata kepada Abdullah bin Abbas, ya ibna ammi Rasulillah, ma ja'a bik, wahai anak paman Rasulullah, kenapa kamu datang kemari? Ma hajatuk, apa hajatmu, apa keperluanmu? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, hadisun balagani angka tarwihi an Rasulillah, aku datang kemari menunggu begitu lama sehingga terhembus oleh angin dengan hembusan pasir yang menimpa wajahku dan tubuhku, karena keinginanku hanya satu, ingin mendapatkan hadis yang telah engkau dapat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka adab sahabat ini kepada keluarga Rasulullah, kepada sahabat, kepada keluarga sepupu Rasulullah begitu indahnya, sehingga beliau mengatakan, ala arsalta ilayya, kenapa kamu datang kemari? Kenapa kamu tidak mengutus seseorang kepadaku dan aku akan datang kepadamu setelah kamu memberitahu aku? Maka jawaban seorang santri yang punya adab dan akhlak sehingga memuliakan orang mulia dan dimuliakan oleh Allah, ana ahakku an atik, aku sebagai murid yang ingin mendapatkan ilmu daripada kamu, aku lebih berhak untuk datang kepadamu. Fabagya dzalika rajul al-ansari, maka diam sahabat Ansar tersebut duduk bersama Abdullah bin Abbas, sehingga karena dia orang besar datang banyak orang kepada sahabat tersebut. Lalu dia berkata, hadal fata kana a'gala minni, tahukah kalian
sepupu Rasulullah yang datang kepadaku ini, dia lebih cerdas daripada aku, dia lebih berilmu daripada aku, tapi adabnya juga lebih daripada aku. Walaupun dia lebih alim daripada aku, dia datang kepadaku untuk mendapatkan hadis yang aku pernah mendengarnya daripada baginda Nabi Muhammad. Ini adab Abdullah bin Abbas kepada Nabi, ini adab Abdullah bin Abbas kepada para gurunya, sehingga beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu layak kalau Nabi SAW mengatakan habru hadhil ummah, Abdullah bin Abbas adalah ulama dari umat baginda Nabi Muhammad. Dan Rasulullah juga mengatakan tarjumanul Quran, penterjemah atau ahli tafsir Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Ibnu Taimiyah juga mengatakan a'lamun nas bitafsir ahlu Makkah li'annahum ashabu Ibnu Abbas. Orang yang paling ahli tafsir di Mekah, orang yang paling ahli tentang tafsir adalah penduduk Mekah. Kenapa mereka menjadi paling ahli dalam tafsir? Karena mereka berteman dengan Abdullah bin Abbas. Ini pengakuan Ibnu Taimiyah. Oleh sebab itu, para murid-murid Abdullah bin Abbas, Mujahid, Atha, Ibn Rabah, Ikrimah, Maula Ibn Abbas, mereka lah sebagai rujukan dalam ilmu tafsir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara para sahabat Nabi Muhammad yang paling banyak memberi fatwa, tentu di antaranya sebagaimana kita ketahui adalah Abdullah bin Abbas, karena telah mendapatkan doa daripada baginda Nabi Muhammad, Allahumma alimhul kitab, ya Allah ajarkan kepadanya Alkitab. Dan kita ketahui bersama urutan pertama yang diakui paling banyak sahabat Rasulullah memberi fatwa, pertama Abdullah bin Abbas, baru nomor 2 Umar ibn Khattab, baru Abdullah bin Umar ibn Khattab, baru Aisyah As-Siddiqah Ummul Mukminin, baru Abdullah bin Mas'ud, baru Zaid bin Thabit. Demikian juga seterusnya disebutkan dalam kitab Minhalul Latif. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini adalah peringatan daripada Allah. Orang yang telah lanjut usia, orang yang telah mendekati ajalnya, tentunya juga kita tidak tahu kapan ajal kita. Malaikat tidak memilih ya, dan tidak memilah yang muda duluan atau yang tua duluan. Tapi yang jelas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad tentunya juga perintah bagi umatnya, yaitu tentang firman Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Oleh sebab itu dalam wiridul latif, dalam ratib haddad, ratib atas, di situ banyak tasbih, dan juga di situ dianjurkan untuk beristighfar. Bagi kita tidak terlalu sulit untuk mengamalkan perintah Allah ini. Bacalah ratib atas, bacalah ratib haddad, bacalah wiridul latif dan wirid-wirid yang lainnya. Tentu di situ sudah dirangkum oleh para pendahulu kita, oleh orang-orang besar yang kita jadikan panutan, yaitu ada Abdullah Al-Haddad, Habib Umar bin Al-Atas. Demikian juga wirid-wirid yang lainnya. Di situ ada tasbih, di situ ada tahmid, di situ ada istighfar. Cukup bagi kita untuk mengamalkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, barang siapa mengamalkan amalan-amalan tersebut, innahu kana tawwaba, sungguh dia Allah akan menerima taubat kita. Seakan-akan Allah berjanji bagi kita bahwasanya barang siapa yang banyak bertasbih, banyak bertahmid, banyak beristighfar, semua dosanya akan diampunkan apabila dosanya bertalian dengan Allah. Namun yang bertalian dengan manusia tidak. Haqqullah yaqtadil musamaha, kalau bertalian dengan Allah sangat mungkin untuk diampunkan. Wa haqqul adami
yaktadil masaha, tapi kalau bertalian dengan manusia, maka manusia itu Allah tidak akan mengampunkan kecuali manusia itu telah mengampunkan bagi kita. Jangan korupsi 10 miliar dizakatkan 1 miliar, ngadakan undang ulama khatmil Quran 9 miliar diambil, kembalikan 10 miliar itu, baru minta maaf kepada Allah, baru dengan demikian akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang dapat kita fahami bagaimana Rasulullah, demikian juga para sahabat menghormati orang yang berilmu. Dan keilmuan Abdullah bin Abbas didapat karena beliau menghormati para gurunya, baik itu baginda Nabi Muhammad ataupun sahabat-sahabat yang lainnya. Dan karena Abdullah bin Abbas menjaga adab dan akhlak, sehingga karena adab dan akhlaknya dijadikan oleh Allah menjadi mulia dan ilmunya dijadikan berkah. Dan dikatakan oleh Habib Ali Sahibul Maulid dalam perkataannya, habba in barakal maula tulkil hubub, ilmu walaupun satu biji apabila diberkahi Allah akan berkembang menjadi bermiliar-miliar bahkan bertriliun-triliun ilmu, sebagaimana telah didapat oleh Abdullah bin Abbas. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah Rasulullah, berkah sahabat Rasulullah, berkah Sayyidina Umar, berkah daripada Abdullah bin Abbas, berkah para ulama, berkah para habaib, sehingga kehidupan kita, ilmu kita dan umur kita menjadi berkah, dan dengan demikian kita dijadikan orang besar atau paling tidak dikumpulkan bersama orang besar, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah.